Kembali berjumpa dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Kita bersama-sama sudah tiba di surat Roma, yaitu Roma pasal yang kelima. Saya ingin mengajukan pertanyaan sederhana kepada Anda semuanya. Biasanya Anda atau saya bermegah karena apa? Saya rasa itu jawaban sangat mudah. Kita bermegah karena kekayaan yang kita punya. Kita bermegah karena rumah kita sangat mewah. Kita megah karena kita punya mobil terbaru. Kita bermegah karena anak-anak kita jadi orang semuanya. Kita bermegah karena punya prestasi tertentu. Kita bermegah karena kita punya status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kita bermegah karena kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kita bermegah karena ini, kita bermegah karena itu. Namun kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang kelima, alasan kita bermegah, alasan kita membanggakan diri kita, bukan didasarkan pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Justru Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Tentu saja ayat ini cukup aneh. Bagaimana mungkin kesengsaraan membuat kita bermegah? Kesuksesan membuat kita bermegah, itu betul. Prestasi yang membanggakan membuat kita bermegah, itu betul. Jadi juara membuat kita bermegah, itu betul. Tapi bagaimana mungkin kesengsaraan membuat kita bermegah? Bagaimana mungkin bermegah kok dalam penderitaan? Saudara-saudara, pada waktu itu orang Kristen itu dikejar-kejar untuk dianiaya, ditangkap, dimasukkan penjara, dihajar, disesah. Bahkan tidak sedikit yang dibunuh, tidak sedikit yang dimasukkan ke arena dan diadu dengan singa. Tidak sedikit yang harus mengalami berbagai-bagai macam kematian yang mengerikan. Paulus menguatkan jemaat yang ada di Roma. Justru karena kita menderita oleh karena nama Yesus, kita justru bermegah. Dengan kata lain, itu menjadi kebanggaan kita kalau kita bisa menderita oleh karena nama Yesus. Tidak hanya prinsip ini dimiliki oleh Rasul Paulus yang kemudian dia tulis kepada jemaat di Roma. Jemaat mula-mula yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul, Alkitab beberapa kali menulis begitu mereka ditangkap, dipenjara, dianiaya, mereka keluar dari penjara itu dengan bersukacita karena mereka menganggap penderitaan oleh karena nama Yesus itu menjadi kebanggaan buat mereka. Aneh, bangga, bermegah oleh karena penderitaan. Namun itulah yang Tuhan kehendaki, bahwa penderitaan tidak harusnya membuat kita mengeluh. Penderitaan karena nama Yesus tidak membuat kita menjadi kecewa. Justru penderitaan karena nama Yesus membuat kita bermegah. Kenapa, saudara? Berikutnya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sekarang kita tahu ketika kita mengalami sengsara, ketika kita berada dalam situasi seperti itu menimbulkan ketekunan. Tekun untuk mencari Tuhan, tekun untuk berdoa, tekun untuk baca firman Tuhan supaya kita dikuatkan terus setiap hari, tekun untuk beribadah, karena kita butuh kekuatan yang selalu baru. Benar bahwa kesengsaraan kita menghasilkan ketekunan. Banyak orang Kristen ketika diberkati Tuhan lupa kepada Tuhan. Diberkati Tuhan makin kaya malah tinggalkan Tuhan. Tapi ketika menghadapi masalah, penderitaan, pergumulan, sengsara, tekun cari Tuhan. Berikutnya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tekun itu artinya melakukan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan ketika kita mengalami berbagai macam penderitaan dalam jangka waktu tertentu, tanpa terasa kita menjadi orang Kristen yang tangguh, bukan menjadi orang Kristen manja. Kita jadi orang Kristen yang dewasa, bukan menjadi orang Kristen kanak-kanak, bukan menjadi orang Kristen yang gampang sekali hancur, tetapi menjadi orang Kristen yang tahan uji. Berikutnya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Orang yang punya tahan uji, punya daya tahan, stamina rohani yang bagus, dia akan selalu punya pengharapan kepada Kristus Yesus. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Satu perkara, pengharapan kita kepada Tuhan sesungguhnya tidak sia-sia, tidak mengecewakan. Pengharapan kita akan berbuah pada akhirnya. Karena itu, apapun yang terjadi kepada Anda hari ini, tetaplah tekun di dalam penderitaan kita. Karena kita tahu bahwa itu menimbulkan tahan uji, daya tahan yang membuat Anda punya pengharapan yang kuat dan pasti di dalam Tuhan. Bukankah buat dunia ini adalah hal yang aneh? Tapi bagi kita orang percaya, ketika diizinkan mengalami penderitaan, mari kita sambut dengan ucapan syukur. Sebab kita tahu itu mengerjakan hal-hal yang indah di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.